Setiap video yang tayang ada. Tampil hadirin lagi Bang Rangga, hadirin lagi Bang Rangga. Mohon maaf, kenapa saya nggak pernah balas? Kenapa saya nggak mau menghadirkan? Karena ini alasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya pada kali ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, gak kurang satu apapun. Pada kali ini kita agak sedikit berbeda pembahasannya, yang dimana sebelum-sebelumnya kita membawakan tema misteri, horor, legenda, dan tragis atau tragedi ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kelakuan biadab seorang narasumber jejak backpacker. Nah, di sini akan kita bahas bersama tim dari jejak backpacker juga. Tentunya di hadapan saya sudah hadir ada Bang Andre. Bang Andre, dada dulu mungkin ke penonton ya. Tapi sebelum kita membahas tentang si Rangga lebih jauh, saksikan dulu yang satu ini. Ya, jadi teman-teman semua dimanapun berada yang selama ini sudah mengenal dengan Rangga atau yang bernama asli Muhammad Arif Sulastyo. Jadi untuk beberapa bulan yang lalu, lebih kurang 10 bulanan atau 9 bulanan dia aktif di jejak backpacker menjadi narasumber. Nah, di cerita yang pertama dia ini adalah tersesat selama 42 hari di hutan Aceh. Lalu setelah itu diikuti tumbal proyek Kalimantan, itu berapa part kita hadirkan juga. Selanjutnya ada lagi yang terakhir itu apa ya cerita dia agak sedikit lupa. Ini kalau nggak salah tsunami. Oh ya, tsunami Aceh. Iya. Nah, di situ kan Rangga sudah hadir beberapa kali karena ceritanya pembawaannya sangat bagus. Betul, ya. betul. Dari pembawaannya dia terus penonton juga banyak yang suka gitu. Nah, terlepas dari itu semua kita sebagai host nih atau sebagai jejak backpacker kita nggak tahu nih setiap narasumber yang datang itu menceritakan pengalaman yang real atau enggak. Betul. Jadi kita nggak pernah nanya, Bang atau Kak, ini ceritanya bohong atau ini apa namanya bener nggak sih gitu. Kita nggak berani nanya ke situ. Yang penting kita itu kalau ada narasumber yang menghubungi kita selalu ya udah kita kulik nih ceritanya. Dia suruh cerita dulu pakai voice note, betul kan ya. Terus kalau memang dikira sudah oke cerita, ya udah kita angkat nih cerita. Karena menurut dia kan ini benar-benar real gitu kan. Bahkan si Rangga ini juga pernah bilang ke kita kalau cerita yang dibawakan oleh dia itu adalah benar-benar asli nyata. Bahkan dia bersumpah dengan nama Tuhan, demi Allah Bang ini cerita benar. Bahkan ada beberapa komentar yang dikomentari di konten itu atau di video itu, mereka bilang ini cerita karangan nih. Betul. nggak benar nih. Banyak ya. Tapi di situ dia bilang, Bang itu yang apa namanya, gue kesel banget tuh sama yang komen kayak gitu. Dia nggak ngalamin aja nih katanya. Betul, gitu kan. Iya, dia nggak bener. ngalamin aja kejadiannya kayak gua. Tapi emang bener nggak kejadiannya kayak gitu? Demi Allah Bang, itu kejadiannya kayak gitu. Jadi yang dia bilang kan, yang dia bilang itu dia berani mengorbankan Tuhannya atau mengorbankan keluarganya nih demi apa namanya meyakinkan seseorang buat percaya ke dia. Jadi kalau untuk kebenaran dari cerita dari Rangga ini, awalnya kita memang nggak tahu ya Andre ya. Betul. Yang penting kita sudah tahu nih kalau cerita dia itu bener gitu. Nah, selanjutnya oke, kita kayaknya mulai dari awal kenal si Rangga aja kali ya. Boleh. Jadi kita itu kenal, mau gua apa mau lu nih yang nyeritain awal kenalnya. Jadi dia menghubungi jejak backpacker via telepon, dikulik dan segala macamnya. Jadi gini, sebenarnya ya teman-teman, gue mewakilin dari Bang Ale ya. Awalnya sebenarnya itu waktu pas bisa kenal sama kita gitu ya.
itu tuh bukan dari pihak kitanya nih yang ngontek dia, tapi dia yang ngabarin ke kita. Mungkin teman-teman kalau misalkan ngikutin dari awal tahu nih ya. Kan sebelumnya kan sebelum DJB ke channel Bang Badru dulu kan. Badru dulu, Kan. betul. Nah, cuman mungkin pada saat udah naik videonya itu di Bang Badru di take down gitu. Nah, dengan alasan dari beliau nih, dari si Rangga ini, dia bilang bahwa kurang full ya ceritanya. Itu baru seperempat. Ya, Kalau dari pihak Serangga bilangnya gitu. Iya lagian ini gue masih inget ya kata-katanya. Iya lagian Bang Badru orang belum kelar udah di-cut gitu loh. Malah jadi masalah gitu. Katanya begitu. Ya kan, Bang? ya. Nah, setelah itu ya udahlah, dia bilang ke kita, gue sih pengen punya cerita gue ini cuman untuk di satu konten, kata dia gitu, Di nggak satu channel. dia ya maksudnya itu di satu channel, nggak mau di channel kemana-mana gitu. Dan itu pun juga nggak ada permintaan dari kita kan, Bang. Betul. Dia bilang sendiri gitu. Ya udah, pada akhirnya ya udah langsung podcast di kita ya. Itu podcast. kalau nggak salah 5 part apa 4 part itu. 5 deh kalau nggak salah. Terakhir itu 2 jam, Bang. Ya, yang Aceh Iya. kan berapa part? 2 ya? Yang Aceh 2. Kurang lebih lah. Pokoknya lebih dari 2. Oke. Mungkin teman-teman bisa cek lah itu. Ya udah, akhirnya setelah itu syuting kedua atau syuting ketiga ya, gue juga agak lupa itu. Setelah podcast langsung tuh kita kan setiap podcast itu selesai itu kan pasti ngobrol dulu kan, Bang. Ngobrol-ngobrol. Briefing lah gitu ya. Enggak, setelah. Oh, setelah. Setelah Oke. syuting kita ngobrol-ngobrol. Nggak lama ini dia obrolannya lebih ke keluarga gitu loh. Kok kata gue ini kesini obrolannya gitu kan. Biasanya kita kalau sama yang lain ya udah bercanda biasa-biasa aja gitu ya kan. Nggak lama nih kayak bawa-bawa kesedihan dia kerja di mana kayak gitu ya kan, dengan gaji berapa gitu kan. Terus akhirnya ya gue kayak rasa tertarik untuk ngeladenin dia gitu ya kan. Emang lu kerja di mana, Bang? Gue gituin kan. Ya, Bang, gue kerja di mana? Material, Bang. Ya? Material dengan gaji kalau nggak salah 50.000. 50.000 sehari. 50.000 sehari. Nah, gue pun ngerasa kayak wah anjir tega banget gitu ya kan dengan gaji segitu. Terus dia punya anak gitu ya kan. Ya udah, pada akhirnya di situ sebenarnya Bang Ale nggak ngomong untuk buat nyari dia kerja di lu, Bang ya. Akhirnya awalnya di gua yang buat ngasih masukan ke Bang Ale. Ya udah, Bang, kenapa nggak lu Kerja di kantor saya aja. betul gitu. Kan nggak lama lu langsung nanya ke dia kan, lu bisa apa aja gitu ya kan. Oke. Nah, coba gimana tuh, Bang? Selanjutnya ya udah, kita setelah ada obrolan kayak gitu, gua ngeliat juga, ngeliat juga ini kan, si Rangga setiap kali datang ke studio kita itu bawa istri dan anaknya. Betul. Dan istrinya itu sedang hamil, hamil sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya, 6 bulanan kalau nggak salah itu ya. Nah di situ saya tanya, di tempat saya itu kerjanya berat nggak? Bukannya gampang gitu, bukan kantoran, karena di tempat saya itu adanya buat tukang atau kenek gitu. Nah, gua bisa, Bang, gua bisa semua katanya. Oke, gua tanya, lo bisa apa aja? Gua bisa bikin kusen katanya, terus potong kaca bisa. Terus gua bisa juga servis motor atau servis mobil, semuanya bisa dia. Sama ini, Bang, dia bikin lemari. Oh ya, lemari juga dia bisa. Semuanya dia bisa. Bikin etalase juga katanya bisa. Nah, wah, kebetulan nih ini orang yang saya butuhkan, yang sebenarnya saya butuhkan di kantor saya gitu, orang-orang yang berkompeten gitu kan, orang-orang yang bisa. Nah, soalnya saya nggak mau dia itu belajar dari nol lagi, harus langsung bisa, langsung kerja gitu. Iya. Oke, kata saya kan, oke, kalau emang itu di tempat saya sih memang gaji agak gede sedikit nih dari tempat lo yang lama. Di tempat saya itu kalau di awal anak baru itu 70 ribuan. Nah, itu hanya 3 bulan pertama. Tapi kalau misalkan lo udah dalam 3 bulan ini ada perkembangan, kerja lo bagus, lo pinter,
itu ada peningkatan gaji dan ada bulanan juga. Nah, kalau di tempat yang lama di material ini kan dia nggak punya bulanan. Stuck aja di situ 50.000. 50.000 dikali seminggu. seminggu. Contohnya seminggu lah. Jadi 300.000. 300 kalau 2 minggu 600. Berarti sebulan hanya ngantongin 1.200.000. Nah, sedangkan itu 1.200.000 dia ngontrak, dia segala macam, ya kasihan gitu. Ya udah, besok saya tanya sama bos saya. Kebetulan perusahaan saya ini perusahaan bergerak di bidang ini ya, apa namanya, Kaca. pembuatan kaca, kusen, aluminium gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau bikin rumah, bikin kusen, beli kaca ke rumah saya aja. Masuk. Sekalian promosi. Masuk. Ya. Nah, jadi di situ saya bilang ke bos, ya oke. Bos langsung oke. Karena feeling saya juga si bos saya ini pasti ngokein. Iya. Karena ngelihat dia bisa semua gitu. Berarti lu udah bilang semuanya ya ke kakak lu kalau dia ini udah bisa semua. Iya. Oh. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya dia pindah lah, diterima lah gitu. Dia menghadap bos saya, atau bos saya itu adalah kakak saya ya. Jadi dia menghadap, ya udah wawancara tuh. Oke, di hari kapan gitu dia, pokoknya Jumat besok udah bisa masuk katanya gitu kan. Ya oke. Bang, gua berarti gua nyari kontrakan dulu nih katanya gitu. Dia mau cari kontrakan biar deket dari kantor kan, biar nggak naik apa namanya kendaraan umum lagi gitu. Biar tinggal jalan kaki nyampe. Nah, nyarilah dia dapet kontrakan di mana, di belakang sini, dekat studio juga, dekat kantor juga. Di situ dapat dengan harga kalau nggak salah berapa? 900 ya? 88. 700. 700. Oh, berarti 700. Oh. Oh berarti dia bohong ya? Kemarin lu bilang kita 800. Enggak, di gua 900 deh. Oh iya. Iya. Oh, 900. Ya, oke. Segitulah pokoknya ya. Oke. Dia kontrak di situ. Kalau bilang ke saya sih 900 ya. Bang, gua kasbon dulu nih, apa namanya, buat bayar kontrakan. Tuh belum kerja ya, karena gua kasihan lah gitu kan. Ya oke lah. Dia tuh kerja di sini, tinggal potong di gaji dia kan. Seminggu biasanya saya potong antara 50 sampai 100.000. Karena kalau terlalu gede kan dia makan dari mana juga kan. Betul, kasihan gitu. Akhirnya dari situ ya potong. Pindahlah dia. Pindah. Terus tadinya mau pinjem mobil kantor. Oh iya. Buat pindahan, ngambil barang-barangnya ke sana. Lu kasih? Waktu itu nggak dikasih karena belum kenal kan. Oh, terus pindahnya gimana? Jadi dia katanya naik angkot, nyewa angkot dari sana, kalau nggak salah dari Babelan ya. Dari Babelan ke situ tuh nyewa angkot, karena dia barangnya nggak banyak ya, cuma kasur, ada piring-piring, apalah kayak gitu. Nah terus lanjut lagi, kelar nih masalah kontrakan, kerjalah dia. Dari sini semuanya berawal. Dan dari sini semuanya tragedi itu diawali. Ya terungkap lah. Terungkap gitu. semuanya satu persatu ya. Jadi di kantor itu dia waktu itu ngontrak itu kasbon 1.500.000 ya. Yo iya. 1.500.000 katanya, potong aja uang podcast. Betul. Gitu. Karena cerita dia kan naik ya. Jadi beberapa video dia naik. Jadi ada tambahan bonus lagi dari kita, tambahan gaji lah, pendapatan dari podcast dia itu. Nah, terus dia kasbon dulu, udah dibayar, kerja. Kerja itu, jadi baru berapa hari kerja tuh udah mulai kasbon ke bos. Karyawan. Berapa? Ya, karyawan situ ada yang 50, ada yang 100. Oh iya? Nah, itu beda-beda orang. Itu beda-beda orang. Awalnya gua nggak tahu nih dia kasbon. Oh lu awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Okay. Jadi awalnya setelah 2 minggu kemudian ada si marketing gua bilang, nanti potongin ya si Rangga. Dia kemarin pinjam uang gua nih 50.000 katanya. Oh. Kaget. Oh
pinjam uang lo gitu. Heeh. Nah, gue udah mulai feeling kecurigaan gue nih. Teng, apa ya? Gue tanya satu-satu tanpa sepengetahuan Rangga. Gue tanya sama lo, tapi lo harus jujur ya. Rangga pernah kasbon sama lo, pernah ngutang sama lo? Iya pernah. Berapa? 100. Ikhlaskan. Jangan harap bisa pulang ya itu uang. Langsung. Lu bilang kayak gitu langsung. Iya. Oh. Karena dari situ tuh udah banyak orang-orang yang laporan. Oke. Sebelumnya nih, sorry tadi agak kelewatan nih, banyak laporan. Oke. Oh, kita balik lagi ke video dia nih. Video dia kan viral tuh ya. Bahkan ada yang tembus sampai 1.300.000. Iya. Nah, dari situ makin banyak orang yang nonton 1.300.000. Jadi penduduk Indonesia itu ada berapa juta sih? Wah, nggak tahu gue. 200 berapa ya? 300 lupa ya. Nah, 245 juta ya. Nah, jadi mungkin sejutanya ada yang nonton JB lah gitu. Satu persatu mulai terkuak. Mulai terbongkar nih. Ada seseorang yang otomatis kita kan kayak lo ya, mantengin komentar, kayak gue mantengin komentar, dan kita juga insya Allah komentar-komentar selalu kita balas ya. Ya, komentar netizen selalu kita lihat. Jadi ada komentar, ini nih kayaknya kayak kenal nih orang yang kena tipu ini dia pernah nipu keluarga gua nih katanya. Itu ada penasaran. Gua penasaran. Kak, tolong DM ke Instagram ya gitu. Akhirnya dia DM nih, namanya kalau nggak salah Ricky ya, Bang Ricky kalau nonton. Jadi Bang Ricky ini dari Palembang, dari Oku sana. Oh, rumahnya. Jadi awalnya dia itu katanya pengen buka usaha, dimodalin lah. Nanti saya buka ya. Nah, dia tuh pengen buka usaha onderdil atau spare part motor gitu ya. Jadi dikasih lah dia nih tumpangan hidup. Dikasih rumah boleh ditempatin sama dia nih, mungkin rumah kosong. Tuh maksudnya khusus buat Rangga. Oh. Waktu itu dia masih bujangan kalau nggak salah. Itu belum married. Belum. Oh, oke. Belum married. Nah, setelah itu ini ya. Nah, komen aja di video YouTube-nya. Oh, yang komen video YouTube, oke. Nah, setelah itu dia cerita semuanya nih. Gue langsung marah. Nggak, saya panggil kan di kantor. Ini lu kenal yang namanya Ricky orang Palembang nggak? Itu awal ini lu tanya tuh. Ya. Dia masih, oh siapa bang katanya? Lu tahu dari mana? Mau gue telepon atau lu yang hubungin gitu? Oh, lu ancam gitu tuh? Gue ancam kayak gitu. Ya udah, mana nomornya, ntar gue telepon katanya gitu kan. Oh, malah nantangin deh. Ya gitu, nggak tahu ditelepon atau enggaknya ya. Jadi menurut ceritanya kayak gitu. Nah, tapi karena malam ini Bang Ricky ini terlalu jauh di Palembang, dan kita juga nggak mungkin bisa hadirkan ya. Mungkin kalau telepon mungkin masih bisa. Nah, tapi di sini nanti kita bakal hadirkan 2 orang
Dua orang korban yang motornya dibawa kabur Betul. dan dua-duanya Sama sih dua-duanya. Iya. Cuman ditukar aja. Nah, Nah, yang pertama ini motor balik. balik. Nah, Nah, yang satu ini baru kejadian 2 hari yang lalu. Nah, hilang dibawa kabur. insya Allah rencananya akan segera dibuat laporan ke Laporan. polisi. Besok sih katanya. Ya. Besok Bang ya? Iya, besok. Nah, itu ya, kita balik lagi ke yang tadi ya, dari yang viral dia ini. Setelah itu berjalannya waktu, dia masih kerja nih di kantor gua. Jadi kasusnya itu cuma uang ya, hutang. Berani. Jadi banyak aduan-aduan orang itu datang. Jadi begini, kantor gua tuh di pinggir jalan raya Pekayon nomor 43. Ya, yang mau pesen kaca. Masih masuk. Ya, di samping komplek Damnaker. Nah, jadi di situ, jadi ada di toko-toko depan itu kan banyak juga ya. Kita bertetangga, toko-toko tetangga nih, ada material, ada furniture, depannya ada lagi Pabrik baja. Ya, baja. Iya kan? Nah, di situ bilang nyari-nyari Rangga waktu nggak masuk. Oh gitu? Ya, katanya dia pinjam uang dia, katanya orang material. Oh. Nih 50.000. Oh, Rangga nggak masuk gitu kan. Terus balik lagi, dia ke belakang kantor nih. Di belakang kantor kan kontrakan karyawan gitu ya. Ada kontrakan karyawan, ada kontrakan orang yang pernah bekerja di kantor gua juga. Nah, di situ dia berani nih. Dia itu dengan orang yang baru dia kenal, dia berani pinjam uang. Kenal nih, misalkan gua Rangga, lo, kita baru kenal sehari. Besoknya dia udah ngontek lo Untuk minjem uang. pinjam uang dengan alasan, misalkan alasannya itu, tolonglah bang, Ih, nggak ada lagi katanya. Itu kata-kata andalan, Cok. Ya, beras udah habis, token udah bunyi, katanya malam ini gua nggak pakai listrik. Terus susu anak belum beli, katanya gitu. Pamper, siapa sih nggak sedih? Betul. Gua aja kalau denger kayak gitu, aduh, gua Nggak kan tega, punya nggak anak tega. juga ya. Kita nggak tega, pasti nggak tega sih. Ya udah, dipinjemin lah sama si orang belakang kantor nih. Korban-korban dia banyak. Nah, di situ gue bilang, dia datang ke kantor kan, sambil, Pak, Rangga mana? Lagi kayak Dia nggak bener-bener masuk. udah marah gitu ya. Iya, dia nggak masuk, Kim. Kenapa? Oh enggak, dia keluar lagi kan. Waduh, gua tahu nomor HP-nya. Gua ini kan langsung gua chat. Kenapa, Im? Tadi Rangga ada pinjam uang sama lo. Akhirnya dicerita. Iya, itu uang si Bude, katanya. Dia pinjam uang sama Bude yang samping rumah gua, katanya gitu. 100 berapa? 100 atau 150 gitu. Katanya hari Jumat mau dibalikin. Ini nggak dibalikin, nongol aja enggak, dia bilang enggak. Gitu. Ngilang aja gitu. Ngilang. Jadi semua karyawan di situ udah semua dipinjemin, tapi gua udah wanti-wanti satu-satu udah gua tanyain, jangan pinjemin. Kalau lu mau minjemin 50 atau 100.000, lu anggap ngasih. Nah, lanjut lagi. Oke ya, situ selesai lah. Dari situ sebenarnya masih banyak. Cuma kalau gua omongin semuanya terlalu panjang sih. terlalu panjang. Jadi pada intinya mungkin warga di sekitar itu tuh udah banyak yang tahu ya, kasusnya dia ini. Betul. Dan kita juga ya nggak bakal menghadirkan semua korban-korban dia, yang inti-inti aja kita hadirkan ini ya. Jadi tapi gini Bang Le, kita mungkin disclaimer dulu ya untuk teman-teman kita di sini, bukannya untuk ngebicarain hal-hal buruk atau kayak gimana, tapi emang ini udah kelewatan gitu ya kan. Udah keterlaluan. Soalnya nih kalau misalkan didiemin, ini bahkan jadi penyakit untuk teman-teman mungkin di luar sana bisa ketemu sama dia atau kayak gimana, mungkin ya kalau misalkan gak dikasih tahu, kalian yang bakal jadi korban selanjutnya. Kayak betul. gitu. Itu sih paling coba dilanjut Bang. Bakal terkecoh pasti dengan mulutnya yang Manisnya itu. yang manis. Nah, lanjut lagi. Setelah itu, nih istrinya udah mau lahiran. Oke. Oke ya, mau lahiran pasti butuh uang yang nggak sedikit. Betul.
Nah, dengan dihitung dari gaji dia yang hanya 70.000 di kantor gue itu sehari, dia nggak bakal cukup gitu. Otomatis kalau lahiran di bidan pun kisaran antara 2 juta sampai 3 juta atau 4 juta tergantung Ya, kurang lebih lah ya. ya gitu. Nah, lahiran di bidan, dia kasbon di kantor nih. Jadi kasbon 3.500.000 Oke. katanya biaya persalinan istrinya. Oke. Oke. Dari situ dia nggak masuk selama 1 minggu. Oh iya. Nah, di hari ketiga gua WA, gimana? Udah lahiran belum? Belum, Bang. Baru pembukaan pembukaan berapa ya? 7 apa? Gitu. Dia si Rangga bilang. Oh, oke. Terus di hari ke 7 atau ke hari ke 8 masih pembukaan segitu juga. Nah, ini ada nggak beres nih. Masa iya nggak lahir bayinya? Sampai bukaan berapa? Gitu. Biasanya iya. Lu sempet main logis juga ya? Iya, karena kan bini gua juga pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5 kalau nggak salah sampai 10 ya pembukaan itu ya. Nah, itu udah mau lahiran, biasanya 2 hari udah lahiran nih, misalnya kayak gitu. Ini bahkan sampai seminggu. Seminggu, bahkan sampai dia nggak masuk itu 2 minggu. 2 minggu. Nggak masuk. Wah gila, udah kayak punya kantor sendiri tuh. Iya, maksudnya kan kalau emang udah lahiran, ya udah gitu. Masih belum nih Bang, gua chat bininya. Iya Bang, belum lahiran. Ini sama bidannya disuruh pulang katanya. Loh, disuruh pulang? Berarti dari kemarin nggak di bidan? Waduh. Itu bentar, lu dapat informasi itu dari siapa? Citra, bininya. Oh, oke. Gitu. Nggak di bidan. Iya, karena katanya masih belum lahiran. Nggak tahu nih, lama banget katanya gitu. Lah kata si Rangga kemarin udah pembukaan berapa itu? Enggak Bang katanya. Cuma emang kayak ini loh, nyeri palsu atau apa sih kalau dalam mules palsu gitu. Kalau kata dunia medisnya lah, gua nggak paham ya. Nah, terus oh ya udah. Setelah itu kan lahiran, dia pokoknya nggak masuk dari sampai lahiran itu sekitar 2 minggu lebih. Coba, gua dapat kabar. Jadi motor dia itu dijadiin jaminan ke bidan. Oh. Karena dia sepeser pun nggak ada uang masuk Yang dari bidan. yang dari kasbon kantor. ke gua, iya ke kasbon dari kantor. Nggak masuk sama sekali. Loh, itu uang kemana? Gila. Nah itu dia. Gue curiga selama 2 minggu ini dia kan gak ada usaha, Nggak kerja. nggak ada pekerjaan sampingan. Betul. Pasti uang makan segala macem dia sama istri dan anaknya pakai uang yang itu. Habis ditambah lagi yang gue dengar dari bininya dia suka main slot juga. Oh, bininya langsung bilang. Ya mampus sudah. Habis tuh uang. Oh, berarti nih soalnya gue pernah dia pernah minjem ke gue Bang. Mungkin nih gue cerita sedikit nih ya. Jadi ketika gue main tuh malam-malam kan gue izin ke lu tuh. Gue main ke Jakarta, gue gituin kan. Nah, waktu pas gue main ke Jakarta, tiba-tiba nih waktu pas gue sampai di rumah temen gue, nih Bang ya, si Rangga nelpon. Gue angkat dong, gue gituin. Pas gue angkat, kok mati, gue gituin. Gue telepon balik, nggak diangkat, dimatiin gitu loh. Terus gue chat aja kan, ada apa, gue gituin. Terus dia bilang, Bang, tolonglah Bang, pinjem uang 50.000. Buat apa, gue gituin kan. Buat nebus obat anak gue sekarang lagi di klinik. Jujur ya Bang, pada saat itu emang lagi tanggal tua Bang. Iya kan, dan gue nggak ada uang saldo di M-Banking, gue cuma ada uang cash. Itu pun juga ngutang ke lu kan. Gak usah jujur-jujur banget loh. Nanti pada tahu. Nanti dikirain gue banyak duit banget loh. Itu jujur aja nih ya, bener Bang gue mah. Tenang. Nanti yang belum kebagian saldo dana, teman-teman tunggu bulan depan ya. Tapi Siapa kan tahu beruntung. Jangan lupa follow Instagram gue dulu yang mau dapat ya. Kemarin kan udah. Iya. Tiap bulan insya Allah gue kalau ada rezeki lebih pengen bagi-bagi buat penonton. Udah tuh, udah gitu kan. Nah terus gue bilang gini, nggak, gue cuman ada uang cash doang, gue gituin. Ah masa sih Bang, kagak ada gitu. Tega banget sih lu Bang sama gue, kata dia gitu.
Ya Allah bang, parah apa parah banget kayak gitu. Sebenarnya gini, gue tuh orangnya nggak mau cari masalah bang. Maksudnya walaupun gue udah tahu keburukan dia nih ya, gue nggak mau kayak buat nyekak dia atau bikin sakit hati dia bang. Gue jadi masih bales selalu aja gitu. Serius gak? Gue gituin kan. Gue nggak ada, gue gituin. Sampai dibilang gini bang. Ya elah bang, cuman minjemin uang 50.000 juga nggak bakalan lu miskin. Iya. Boh, Gitu. itu sebenarnya kata-katanya sakit sih. Cuman gue di situ masih balas biasa kan. Gue langsung kirim ke lu kan. Gue langsung kirim lu, gue screenshot, gue kirim ke grup tuh. Gue masih jawab, ya emang nggak ada, mau gimana? Gue gituin kan, ya kali. Gue balik lagi ke Bekasi, cuman ngasih uang 50.000, ya kan? Sedangkan gue baru nyampe di Jakarta temen gue, kan nggak mungkin. Sampai langsung di terakhir tuh kata-katanya, ya udah bang, semoga rezeki lu melimpah atau segala macem lah gitu. Ya, gue jawab aja amin. Kan gitu. Itu mungkin gue sih mikirnya ini main pikiran gue aja bang ya. Mungkin itu uangnya buat deposit main slot. Mungkin logikanya kalau emang itu dia di rumah di klinik, apa salahnya sih nelpon nggak diangkat? Kan gitu. Apa salahnya dia keluar dulu kan ngobrol? Nggak logis gitu. Iya. Itu sih. Banyak sih ya. Aduh, kita ya tim Jejak BPK juga kita korban juga ya dari Betul. si Rangga ini. Dan sekarang ini sisa hutang dia di kantor Berapa? jadi saya tinggal 2.900.000. Tapi kata bos saya, ya udah dia di ini aja deh, Dikelasin. istirahatin aja. Oh, Dan oke. ininya diikhlasin aja, anggap aja kita bantu Dia. buat anaknya lahiran kemarin gitu. Oh ya udah. Nah dari situ dia apa ya permasalahannya tuh ada. Saya emang agak kasar kan setelah tahu busuknya dia nih, jahatnya dia ini. Saya agak kasar ngomong ke Rangga. Jadi gua nggak bakal pernah pinjamin dulu lagi. Terserah lu mau nyarinya di mana. Lu bilang besok nggak bakal lu pulangin. Lu mau mulangin dari mana? Mau main slot kayak gitu, bla 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 bla, banyak banget gua obrolin. Dan si Citranya juga kadang gua bilangin, lu juga Cit, kayak kemarin kan kita agak dipotong sedikit aja ya. Mungkin nanti kalau memang ini banyak teman-teman yang penasaran kita up lagi. Nah, di sini ceritanya dia udah nggak di kantor gua lagi nih. Nah, setelah itu tepatnya udah 2 mingguan lah dari sekarang ini tanggal 2 November ini sekitar 2 minggu lebih dia udah nggak kerja lagi di kantor gua. Kok 2 minggu? Udah lama, 2 bulan. 2 minggu. 2 bulan sampai tanggal 2 November. Nah, setelah itu tiba-tiba kirain gue udah aman nih deh. Ya emang sempet ini kan, sempet hening kan. Iya, Nggak ada sempet kabar-kabaran kan. dateng kemarin itu sekitar tanggal 24 hari yang lalu ya si Oh, yang terakhir. bininya 4 hari yang lalu. nah, datang tok assalamualaikum katanya. Mhm. Gua bilang sama bini gue, Mhm. siapa cewek ya kali temennya, gue nggak punya temen ini apa nggak mungkin berani kan gitu. Teman cewek gue main sini dibuka, ibu-ibu katanya bawa anak gendong anak katanya sama anak satu. Siapa? Gue langsung mikir, wah bininya Rangga nih gitu. Datang dia cerita dia itu katanya disuruh Rangga buat nyuruh Bang Ali biar Rangga masuk kerja lagi gitu. Lah kan aneh, ngapain dia nggak datang langsung? Iya. Goblok. Ya enggak, malah nyuruh bini. Gue bilang sama bininya, Cit, ini Cit ya, gue sebenarnya kasihan sama lu, sama anak lu, bener-bener kasihan. Nggak tega gue ngelihatnya. Tapi lu tolong jangan mau lu dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin sama Rangga. Lu tahu kan laki lu kayak gitu, laki lu jahatnya gimana, lu tahu kayak gitu. Gue udah bilang sama lu, laki lu nih jahat, bukan orang bener, bukan orang baik-baik, penjahat. Nah, terus lu mau-mauan gendong anak ke sini,
mohon-mohon biar Rangga masuk kerja lagi. Enggak, gue bilang enggak. Gue nggak bakal pernah terima Rangga lagi. Berarti itu langsung lu patahin ya? Langsung gue patahin. Gua Jejak Backpacker, kantor, semua orang udah dibikin kecewa sama si Rangga. Kecewa banget bahkan. Gitu dengan kelakuan si Rangga ini. Kita udah baik-baik loh, semuanya kita kasih loh buat si Rangga. Dia ada perlu. Makanya yang lebih parahnya lagi ya. Anak lo digebukin sama si Rangga, lo dibanting sama Rangga, tapi lo mau-mauan kesini. Ngemis-ngemisin laki lo yang jahat itu. Buat apa? Ini goblok banget tuh ya. Dia KDRT loh. Itu secitranya sendiri yang cerita ya? Ya dia sendiri. Ada cetannya. Kalau teman-teman gak percaya, semua ada cetannya. Isinya ada. Dia banting HP, banting barang seisi rumah dia banting. HP baru dia beli misalkan nih. Banting. Kalau lagi berantem. Bilangin sama Rangga. Dia itu orang susah, gue bilang. Gue bener-bener bilang kayak gitu. Orang susah, bukan orang kaya. Jadi kalau udah ngerasa susah, nggak bisa beli HP, gak usah banting-banting HP. Kan gak ada duit. Kecuali kalau lo punya duit, kerjaan lo enak. Lo mau banting apa barang, mau jual emas, bebas. Lo punya duit, Betul, punya kuasa. betul. Tapi kalau lo nggak punya duit, hidup ngandalkan dari nipu sana sini. Dari mana? Nggak mikir berarti Nggak jadinya. mikir, sosokan gitu. Jadi ya teman-teman, gue udah emosi banget nih ya. Jadi teman-teman, kalau kita, gue bukan jelek-jelekin orang ini ya, apa namanya? Gue ngerasa gue orang susah juga. Dan gue beli HP ini hasil jerih keringat saya. Ini jatuh, ini asli belum pernah jatuh karena saya selalu hati-hati. Apalagi kalau mau banting, saya mikir 1000 kali buat buat banting barang berharga milik saya. Dan dia seenaknya nggak ada duit tapi dia banting-banting barang. Yang ujung-ujungnya pakai uang juga kan? Iya. Kan gitu. Nggak ada HP, pengen kasbon lagi, pengen beli HP, enggak. Stop. Gua nggak bakal pernah pinjamin lu uang lagi. Silakan lu kerja di tempat gua dengan gaji segitu, tapi jangan harap lu dapat kasbonan lagi. Gua udah keras tuh. Udah Cit. Dia Citra kan kemarin pengen ini juga Gian. Dia pengen cerita lagi gitu. Enggak. Nah, Lu itu. bilang kita udah kecewa ya. Betul. Kita udah kecewa sama dia, nggak mau lagi kita nerima dia cerita. Gitu. Dan orang-orang juga banyak yang curiga nih cerita dia ini karangan. Betul. Gitu. Jadi dari situ kita juga berpikir memang banyak kejanggalan juga ya cerita-cerita dia itu, tapi pembawaannya itu meyakinkan orang buat percaya. Ini bang, masalahnya mungkin bukan penonton doang nih ya yang ngerasa tertipu. Kita pun juga sama tertipu gitu loh. Dan ya itu balik lagi ya, kita pun juga kalau misalnya setiap ada narasumber nggak mungkin dong sumpah Al-Quran. Ya ada tuh ya Ada komentarnya. Ada yang tuh komentar begitu. Bang, tolong dong kalau misalkan setiap ada narasumber disumpah Al-Quran. Ya kali nih misalkan datang dari narasumber, terus belakang pala lu ada Al-Quran, kan nggak mungkin gitu. Lu harus cerita bahwa cerita yang saya ceritakan ini adalah benar tanpa rekayasa gitu, nggak betul. mungkin. Kan nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi di sini pun juga kita ngerasa jadi korban juga nih. Nah, kenapa kemarin-kemarin banyak banget nih untuk di teman-teman, karena gue sering mantau kan bang komentar. Bang hadirin dong bang, hadirin bang. Jujur ya, mohon maaf nih ya, yang teman-teman komentar seperti itu kemarin-kemarin itu saya hapus karena itu alasan kita nggak mau ngangkat Rangga lagi. Karena dia ini udah termasuk bohong dan kita pun juga nggak mau yang namanya membohongi teman-teman juga kan kayak gitu. Nah itu kemarin tuh kan mungkin gue lanjut ya yang untuk soal yang si bininya itu datang kan. Ya. Sebenarnya itu gue kaget bang. Karena gue, lah emang ada jadwal syuting ya? Gue gituin kan. Terus pas gue lihat ke buka, oh si istrinya Rangga. Sampai mungkin gue lanjutin yang dari percakapan lu sama istrinya si Rangga ya. Sampai gue bilang gini ke istrinya Rangga. Cit, coba aja nih Rangga, jujur aja.
Kalau misalkan Rangga itu jujur, kemarin ya, gua sama Bang Ale, ya kan Bang, itu sempet bikin rencana buat kedepannya Dia jadi tim gitu. jadi tim kita gitu. Jadi kita punya segmen baru lagi nih buat khusus Rangga doang gitu. Cuman gimana ya, Cit? Ke sini-sini mungkin Allah udah menunjukkan bahwa ya lu jangan sama dia gitu. Ya udah, akhirnya kita stop dari sampai situ kan, nggak mau yang namanya berurusan sama dia gitu. Nah itu teman-teman alasan kita nggak mau menghadiri Rangga sih seperti itu ya Bang ya. Ya. Nah terus setelah itu mungkin kita lanjut yang ke ini Bang, yang masalah rumah apa yang di klinik. Kan itu kan ada salah satu narasumber, bukan narasumber, salah satu netizen ya yang Ya. berkomentar bahwa ini tuh sebenarnya penipu yang ngebawa motor gua. Ya, itu yang korban kedua nih. Iya, Yang korban selain dari kedua. Palembang. Kan yang korban pertama kan yang orang Palembang. Ah, Nah, yang korban kedua itu motornya ya. motornya. Motornya ini mungkin gua agak disclaimer dikit ya biar teman-teman tahu, tapi nanti kita hadirin ya. Ya. Nah, jadi motor yang dia bawa itu selama ini itu tuh motor bengkel. Jadi motor dia mogok, dibantu ada salah satu orang mungkin nggak tega nih. Ya. Dia hujan-hujanan, dia ngelihat suami istri kehujanan sampai bahkan bawa anak kayak gitu ya kan. Akhirnya Lagi hamil ya? lagi hamil Waktu itu. Udah. Hah? Oh, belum. Oh, belum. Berarti masih suami istri. Oh, belum punya anak ya? Belum. Oh. Hah? Oh iya Oh, bener. iya benar punya anak satu. Bener, si yang anak itu. Nah, mungkin si korban ini nggak tega kan Bang? Ya. Nggak tega, pada akhirnya dia muter balik buat ngebantuin si Rangga tersebut. Nah, sampailah dia dibawa ke rumahnya untuk dibenerin. Itu kalau nggak salah nginep ya, nginep sehari. Ya mungkin Kayaknya lebih enak jelasnya kita hadirkan aja ya. Hadirkan aja kali ya. Oke. Yaudah. Oke, kita hadirkan aja Bang Adit, salah satu korban dari Rangga. kejahatan atau penipuan dari Rangga. Yuk. Oke, nah teman-teman, di hadapan saya sekarang sudah hadir Bang Adit. Nah, salah satu korban penipuan atau kendaraannya motor, lebih tepatnya motornya dibawa pergi selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan waktu itu Bang? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun dibawa oleh Rangga. Seperti apa kronologinya? Kita biarkan Bang Adit untuk menceritakannya nih. Gimana awal kenalnya? Oke, kenal. siap. Di pasar baru Bekasi, saya ketemu dia. Oke. Saya arah pulang, saya arah ke Tambun, dia arah ke stasiun. Jadi saya ketemu dia, ngelihat dia lagi dorong motornya mati. Terus mana bawa anak. Ya, pastinya kan kita kasihan ya. Iya. Keadaan kayak itu. Oke, Terus mana lanjut. hujan, keadaan jam 11:30 malam. Saya ketemu, ya saya nanya sama istri saya, mau bantuin nggak? Ya udah bantuin aja. Ya udah saya bantuin, muter balik. Masya Allah ya. Saya ketemu sama dia awal-awal gitu. Saya dorong dulu, saya benerin dulu motornya itu. Oke. Cuman nggak kecandak lah. Oke. Kurang kunci. Ya udah saya ajak dia pulang. Oh, deket Mas. dari situ. Enggak, lumayan. Oke. Oh, di step ya. Iya, di step. Saya tawarin, Mas udah nginep di rumah saya aja, udah malam. Saya kerja di bengkel saya di depan kontrakan saya. Jadi Masnya istirahat aja dulu, udah malam juga. Nah dia ngikut, akhirnya mau. Akhirnya saya ajak nginep, makan bareng. Ya emang awal-awal saya ketemu sama dia mah, dia belum masuk kontrakan, baru depan kontrakan dia udah kayak orang-orang indigo gitu Mas. Iya. oke. Dia katanya ngeliat mama saya, kalau enggak atau mamanya istri saya. Emang sih istri saya sama saya udah nggak punya mama ya. Iya. Jadi istri sayanya kata istrinya dia. Oke. Katanya aku lihat mamanya dia, kirain ada orang di dalam, ternyata nggak ada, ternyata cuma dari istrinya aja gitu. Iya. Terus saya juga udah pikiran, wah orang bisa ngelihat ini, hebat banget hebat gitu, ya. kata saya kan. Iya. Saya mau belum berpikiran, masih positif dia orang baik dah gitu. Akhirnya
Saya ajak makan bareng, tidur, istirahat. Paginya saya benerin motornya. Saya benerin bisanya tanpa biaya. Saya Ya Allah. yang penting itu motor nyala. Dia lagi itu tujuan mau ke Cirebon, Mas. Oke. Iya, mau nganter obat. Katanya setiap 6 bulan sekali tuh dia nganter obat. Nganter obat buat mamanya istrinya. Katanya emang itu obat khusus gitu, nggak tahu air apa gitu, pokoknya air doa gitu oke. deh katanya. Iya. Ya udah saya modalin apa motor dia benerin, terus udah gitu motor dia bannya ban kecil. Mm-mm. Iya. Kata saya tawarin, udah Mas daripada pakai ban kecil ntar bocor ada musibah lagi, kita minimalis aja musibahnya. Ya udah pakai ban standar saya gitu, pakai aja nggak apa-apa. Saya nggak minta kontak dia, nggak minta apa-apa dia, sosial media dia juga nggak minta sih. Saya cuma niat ikhlas aja gitu. Oke, niat pengen Iya, bantu ya. bantu aja. Oke. Dia saya kasih bekal dah uang 50.000. Udah pakai velg saya, udah yang penting saya pengennya dia tuh nyampe aja dulu gitu loh. Kalau udah di sono kan udah enak gitu kan, Ya, udah daerah dia, maksudnya yang penting nyampe dulu. Saya pikir jauhan dari Bekasi sampai Cirebon. Iya, jadi dia nggak ninggalin jejak apa-apa lah sama saya. Oke. Saya juga modal Percaya, aja, iya betul. modal percaya aja, namanya orang saya mah masih niat baik. Gak mungkin sejahat itu kan Iya orangnya. makanya. Oke. Apalagi dia bawa anak kan. Ya udah dia itu sebelum lebaran. Sebelum lebaran saya ketemu sama dia. Terus dia balik lagi. Saya pas hari lebaran dia balik lagi ternyata. Iya, sayanya nggak ada. Wah, berarti pas saya dengar tetangga ada yang nyariin saya, wah, berarti ini orang baik kali, beneran baik, soalnya masih mau ketemu saya, nggak bukan tukang tipu kayak. Iya, jadi nah suatu hari dia datang lagi. Oke. Datangnya Jadi pas mulai saya pulang mengeluh dia. mengeluh. Enggak. Saya pulang dari Jawa, pulang kampung. Ada kabar katanya motor yang kemarin lu tolongin balik lagi kemari, kata gitu. Oh, orang baik nih berarti, enggak, walaupun saya enggak tahu dia siapa, namanya pun saya enggak tahu itu namanya siapa gitu tadinya. Akhirnya dia kan enggak ketemu saya tuh habis lebaran. Terus dia enggak lama balik lagi ke bengkel. Oke. Iya, cuman nih cubang nagih pelek dia itu yang ban kecil itu. Oke lah, yang punya dia sih. Ya udah saya kasih aja, saya tukerin pelek dia. Emang lagi itu mah dia ngasih duit Mas ke saya. Iya, buat ganti itu segala macam, ganti sok lah kata dia. Wih, duitnya banyak nih. Nyata beneran, maksudnya nggak bohong dia. Kalau sana juga jadi dibekelin juga di sana kan. Saya pindah rumah ke daerah Tambun. Terus dia datang lagi ke bengkel, nungguin saya di bengkel. Nah, saya datang ke bengkel. Wah, ada Mas Rangga ini kayaknya. Iya. Dia katanya mau benerin motornya kan. Emang pernah dia bilang mau benerin motor, mau sehatin motor lagi dah, sehat sempurna. Oke. Tapi saya nggak punya motor. Saya nggak punya motor cadangan lagi Mas, kata dia. Ya udah saya pinjemin motor saya. Jadi motor saya tuker pakai gitu. Oke. Iya. Dia tuker pakai. Saya masih berpikiran baik tuh ya sama dia. Lama-lama udah 4 bulan jalan, teman saya nonton channel Jejak Backpacker nih. Iya. Terus dia nanya sama saya, "Lang, ini temen lu bukan sih yang lu tolongin kemarin?" katanya. "Iya, ini dia yang ini, logat-logatnya sama dia ini," gitu. Wah, lagi sibuk banget kayaknya temen lu ini. Banyak duit nih, Iya, gitu ya. artis Roman nih. Iya. Tai kan. Oke. Iya, dia ngelihat channelnya Mas. Nah, saya masih nontonin aja sih, saya nonton. Wah, berarti pengalaman nih orang jauh juga Iya, nih. Iya, barbar. dia hidup lama banget kayaknya. Udah Gitu kan. pindah sana sini ya. Iya. Oke. Emang lagi itu dia cerita di kontrakan mah, dia ceritanya dia tinggal pertama dari Banten Mas. Dari Merak, dia kerja di
kopi kapal gitu dah. Oh, kerja di Jualan kopi di Jualan kapal. kopi di kapal. Ya dia cerita katanya duitnya banyak, jualan kopi, siapa yang punya air panas di kopi katanya gitu kan. Kalau nggak mau ngopi udah cemplung di situ tuh gitu kan. Katanya mah. Iya dia katanya tinggal dari sana kan jauh juga ke Cirebon tuh. Makanya dia itu ya orang touringan beneran nih gitu, gitu. Pulang kampung beneran nih. Nah, terus yang dari tadi yang pas nonton di Jejak Backpacker si Rangga yang bawa kabur motornya gitu kan ya. Iya. Akhirnya Mas Adit ngomongin. Saya masih berpikiran kalau dia itu masih sibuk syuting lah. Oh gitu. Wah, duitnya banyak nih dia nih. Habis syuting mulu kan berapa part tuh dia udah keluar. Lagi itu saya masih nonton yang di Kalimantan kalau nggak salah. Oke. Kalimantan atau Aceh gitu. Masih awal-awal ini berarti kan. Saya udah masih berpikiran, wah kalau dia masih sibuk lah, masih apa jadi grup Jejak Backpacker lah gitu kan. Ya udah saya masih pikiran baik. Nggak lama nih orang lama banget ya udah hampir setahun nih nggak balik kan, nggak ngubungin nggak apa, Nggak ada kabar lah kabar, ya iya, selama hilang. setahun itu nggak ada kabar nih Iya, dari hilang. Rangga. Akhirnya Mas Adit ngubungin salah satu komen atau apa kemarin itu ya? saya komen Oh, komen. iya saya komen di semua video dia. Ah. Iya saya komen di video dia, Mas gimana sih juga lupa Ya, udah terus lama direspon amat sih. kan ya kalau Iya. nggak salah saya yang ngerespon. Nah itu ini kayak gimana kalau nggak salah Oh komenannya ini itu? jadi saya komen ada satu orang yang balas, saya nggak tahu bukan nama dia sih, cuman dia tiba-tiba ngomong hubungin Mas gitu kan. Nah ini siapa kata saya, minta harus hubungin ke siapa. Saya ya udah saya hubungin ke admin Jejak Backpacker, ada dua-duanya saya hubungin. Iya tentang Mas Rangga, posisinya dia di mana gitu kan. Oh enggak, gini. Jadi Mas Adit, saya ingat. Jadi Mas Adit tuh komen, ini saya kenal nih sama si Rangga. Dia yang kayaknya yang bawa motor saya nih, Iya. atau kayak gitulah isi dari apa namanya komen itu. Lalu saya balas, oke, karena saya penasaran, wah apa benar nih? Soalnya kalau di situ kan nggak mungkin saya apa namanya harus barbar gitu kan di Iya. situ komennya. Kak, DM Instagram aja ya gitu, atau WA ya. Iya. Nah, Enggak saya aja enggak ke Instagram, saya langsung WA. WA, oke. Dari WA, sempat dikirim ke grup ya chatan dia ini. Iya. Oke, ya udah suruh hubungin. Ya, saya minta di komen itu saya minta sosial media dia, sosial media dia. Ya, nggak Siapa ada. tahu dia ada yang kenal kan. Terus salah satunya ya udah saya WA ke admin aja. Ternyata dapat respon. Awalnya sih saya nggak pede gitu, soalnya saya kan nggak punya bukti apa-apa gitu kalau itu dia megang motor saya gitu loh. Nggak taunya di inilah dibalas ternyata sama admin. Ya udah suruh ke kantor. Oke, saya samperin ke kantor, Mas. Ya, itu saya yang balas. Ya udah Bang Mas Adit, silakan datang ke kantor aja nih. Orangnya sekarang sudah kerja sama saya gitu. Jadi biar permasalahannya ini selesai. Iya. Jadi setelah itu saya kasih catatan nih ke si Rangga. Lu kenal sama si Adit nggak? Langsung panik lagi nih. Oh, dia udah. Pantesan pas habis pas saya WA, pas Mas balas WA saya, tiba-tiba ada nomor lain WA saya, PPPPP begitu. Oh, Ini- langsung dia. Iya, saya tanya namanya ini siapa, dia nggak jawab. Tiba-tiba suruh nelpon aja gitu. Saya celetukin, ini Rangga. Iya Mas, ini Rangga. Ya Allah Mas, saya nggak ada niat buruk sama Mas. Katanya begitu. Nggak ada niat buruk setahun, nggak ada niat buruk. Gimana? Buruk banget. Buruk banget itu setahun. Udah ada niatan sampai buluk itu motor. Iya. Butut kayak bangkai tikus. Padahal motor rongsok. Iya, Masa aja makanya. dibuat juga. Ampun. Gila. Oke, akhirnya setelah itu Mas Adit ini saya suruh ke kantor, suruh menemui saya gitu kan, karena posisi waktu itu si Rangga masih menjadi karyawan saya gitu. Nah, setelah itu dia nggak masuk tuh karena udah dapat kabar, soalnya udah dikabarin Iya. besok si Adit mau ke Iya, sini nih, gitu. Dia nggak masuk. Iya, nah. Waktu Bang Adit ke kantor, Iya, saya ke udah kantor ketakutan Mas dia. nih. Saya cerita, saya
datang ke Mas ke kantor, saya ceritain semuanya awal mulanya saya ketemu kayak tadi. Saya kan diajak diarahin sama anak buahnya Mas tuh ke kontrakan dia. Ya. Ketemulah tuh sama si istrinya. Oke. Iya, katanya lagi nyari duit, lagi nyari kerja. Lah kan dia udah kerja, ngapain nyari duit? Yang bingung saya begitu. Nah, ini orang maksudnya apa sih? Dia lagi kerja, tapi nggak masuk kerja. Tapi kata bininya nyari duit. Ya gimana ceritanya sih? Gak masuk akal. Nggak ada. Gimana Mas Adit? Ada nggak si ininya? Saya bilang kan, saya chat si Rangga di kontrakannya. Nggak ada istrinya aja bang. Ini sudah saya lihat nih di lihat di bawah kolong kasur kali ada. Gitu. Iya, sampai sendalnya saya hitungin. Lewat itu orang. Nah, setelah itu ternyata motor yang Mas Adit ini sama si Rangga dijadikan jaminan ke bidan yang buat lahiran bininya. Ternyata tadi udah saya bilang belum sih kalau uang yang kasbon ke gua itu nggak dibayar. Itu Masnya taunya dari saya juga kan? Iya, ada surat itu kan. Dia ngomong sama saya. Saya ngomong sama saya tuh 5 juta semua total buat lahiran dia 5 juta. Terus dia bilang tiga setengah ke kasbon dia ke kantor 3 juta, jadi kurang 2 juta. Iya. Nah, terus dia katanya motornya tuh digade buat 2 juta itu, karena 2 juta itu. Nah, ternyata pas saya ke sono jadi saksi bidannya itu masih 0 rupiah, kagak ada yang terima duit pisan. Gila. Nanti ada suratnya kita tampilin juga. Pokoknya bukti-buktinya kita tampilin. Kenapa ya teman-teman? Kita nggak mau dijadikan dikambing hitamkan atau disalahkan oleh teman-teman semua gitu, seolah-olah kita karena si Rangga ini ceritanya banyak di jejak backpacker, jadi kita ngebela, nggak sama sekali, nggak. Bahkan korban yang kedua yang nanti kita hadirkan juga, dia udah saya bilang laporin ke polisi, dan nanti kalau misalkan dia mohon-mohon atau apa, jangan cabut laporan. Iya. Gitu. Udah lanjut. Iya, tadinya kan saya kan ngomong-ngomong Mas cuma buat ngangkat ini kasus. Ternyata dia masih mau ngurusin motor saya. Oke. Kalau ini mah urusannya masih baik dah. Oke. Terus lagian Masnya mau tanggung jawab soal tebusan mionnya itu, motornya itu. Iya. Hanya setiap minggu saya transfer ke Mas Adit itu 200.000 ya. Dipotong dari mingguannya si Rangga. Kalau nggak kayak gitu dia nggak bakal bayar. Gitu. Tapi itu lunas Mas semua. Lunas. Apanya? Itu yang Utang dia? Iya. Enggak, masih 2.900.000. Waduh. Tapi udah saya ikhlaskan ya. Ya mudah-mudahan diganti sama Allah yang lebih ini kita lagi lah lagi ya. manusia normal ya Mas ya. Betul, ya kasihan. Itu tadi kita ngelihatnya ke anak ya, ke anak dan istri. Itu anaknya masih bayi, yang satu berapa tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun, masih kecil. Setiap datang ke tempat daerah saya pasti dia jadi berubah indigo Mas. Iya benar. Aku ngeliat setan. Iya. Setan ada jin. Emang sih yang bikin saya percaya tuh istri saya kan, saya pengantin baru gitu ya Mas ya. Lagi kemarin 2 tahun yang lalu masih pengantin baru nih. Asik dong ya. Iya, masih ngontrak ke kontrakan saya, ngeliat saya kan tinggal berdua, katanya ada orang tua, ada mamanya. Waduh, yang tadi saya bilang. Katanya, wah berarti Mas keluarganya masih panas ya Mas ya, katanya begitu. Mas keluarganya masih panas berdua sama istrinya. Iya masih Mas, masih suka berantem ya lah, namanya baru kan gitu. Iya katanya dia suruh nyamperin mamanya di makam, kan makamnya di Jawa, suruh ke Jawa, suruh cepet-cepet ke Jawa nemuin makam tuh. Iya, saya ntar aja Mas kalian lebaran. Kalau bisa sih cepetnya Mas. Waduh. Iya. Saya antara serem apa enggak tahu. Terus yang kedua dia pernah datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya yang saya beli rumah, dia datang. Iya, dia datang. Terus dia juga indigo lagi tuh, katanya, Mas ada satu di jendela, kata dia begitu. Apaan ada satu di jendela? Terus dia juga ini Mas ngambil bikin saya percaya kalau dia tuh bisa servis HP.
Ya. Dia bilang juga Iya. gitu. Oh iya, servis masalah HP ada juga nih di sebelah kantor ada rumah makan Padang. Heeh. Ketinggalan tadi ya. Jadi dia itu minta nih ada HP yang nggak kepake nggak katanya nih. Dia si Uda itu ada katanya nih kan. Karena ya tetanggaan gitu. Iya. Dia si Uda ini juga ngontrak buat rumah makan Padang ini ngontrak ke kita juga gitu kan. Nah, ada kata dikasih lah HP. Nah, kata dia bisa servis gitu kan. Biar buat dipakai sendiri gitu. Iya. Akhirnya sama dia di servis atau apa gitu dibenerin lah. Dia beli alatnya, dia beli online kalau nggak salah waktu itu ada Iya. saya lihat juga. LCD gitu. Ya LCD. Dibenerin. Hidup. Udah itu hidup. Hidup. Sama dia dijual. Iya. Terus Ya si udahnya ngamuk lah. Marah-marah. kebagian gak udahnya? Kurang ajar katanya nggak punya HP katanya. Giliran dikasih dibenerin malah dijual sama dia. Gila. Hebat bener itu. Dia jual 400 sampai 500 ribu. 500 ribu. Lumayan. Ya gratis. Dia beli LCD kan paling berapa 100 ribu. Oh, iya. Modalnya. Saya nggak tahu juga sih kalau dia bisa benerin HP gitu. Saya kata dia aja, dia ngunjukin ke saya juga HP servisan dia sendiri. Iya, katanya Mas punya HP apa namanya, error nggak atau rusak? Ada nih. Malah ada 4 biji Mas. Iya. Saya kasih semuanya. Dibawa semua. Dibawa semua. Samsung 2, Oppo 1, iPhone 1. Katanya dia, udah ini mah bisa semua Mas sama saya. Tinggal beli ininya aja, ntar saya modalin dah. Katanya begitu. Waduh. Wah udah bener semua itu dijual sama dia. Gila. Udah nggak nagih juga sih, udah nggak kepikiran. Orang motor aja yang buluk aja. Iya, kalau saya nggak cari mah hilang pisan itu. Ya itu tadi ya teman-teman penonton. Jadi sekarang ini kan memang lagi tahap pelaporan ke polisi. Jadi teman-teman kalau melihat keberadaan Rangga atau dengan nama aslinya Muhammad Arif Sulastyo, silakan hubungi Jejak Backpacker di nomor yang nanti kita cantumkan ya. Ada ya kalau teman-teman nyari di deskripsi juga ada, semua ada nomor kontak Jejak Backpacker. Tapi nanti kalau laporannya sudah terbit dan sudah bisa kita tayangkan laporan polisinya, teman-teman mungkin bisa lapor ke kantor polisi terdekat. Karena ini sudah tindakan kriminal. Dia membawa Penipuan. penipuan. Dia membawa kalau sama Mas Adit ini urusannya sudah selesai ya. Dan uang pengganti buat servisnya juga sudah saya kembalikan dengan memotong uang dari gajinya si Rangga gitu. Nah sekarang yang terbaru adalah 2 hari yang lalu si Rangga ini membawa kabur motor tetangganya sendiri sebelah rumah. Hebat ya. Itu kan apa ya menurut cerita dia tuh kasihan sebenarnya sama anaknya. Kadang diajak jajan ke Indomaret lah kayak gitu. Tapi ini ya berarti barengan nih sama si istrinya nih yang datang ke rumah buat masukin kerja. Iya. Jadi kalau feeling saya nggak diterima di saya, dia udah ini nih nggak ada akal buat nyari uang. Uang udah nggak ada, akhirnya mentok dia bawa kabur motor. Apalagi kemarin terakhir awal bulan kan mau mendekati awal bulan, awal bayar kontrakan. Nah dia nggak ada, dia kabur kemungkinan. Nah ini kita biar nggak terlalu panjang banget ya kita saya kasih tahu dulu teman-teman ya. Jadi korban yang selanjutnya ini dia dari pulau yang jauh ya. Mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan karena ini beliau minta jangan dikasih tahu, dia privasi karena dia nggak mau kalau misalkan ibunya atau keluarganya ngelihat gitu, jadi kepikiran kan dia jauh ya orang dari daerah timur gitu. Nah jadi dia pengennya ini dia tanggung sendiri, dia ya anak baik sih ya ini kasihan sebenarnya apa namanya dia nggak mau ya jauh-jauh merantau malah udah baru banget dia itu merantau tuh belum ada setahun atau Mas kontrakan yang kemarin Mas? Bukan, beda lagi, itu kabur yang Mas Adi datengin itu dia pindah malam-malam nggak bayar. Waduh. Pindah ke tempat yang lama. Nah dari yang lama ini ya ini nih korban selanjutnya ya. Jadi buat menghargai privasi korban, jadi
dia minta izin pakai topeng dan biar keluarganya nggak tahu gitu kalau dia nih ditipu sama si Rangga. Iya. Dia nggak takut ibunya kepikiran gitu. Iya, benar. Ya teman-teman ya. Ya mohon maaf ini dia besok akan melaporkan. Tadi dia sempat mau melaporkan ke polisi juga, tapi nggak bawa BPKB, jadi disuruh datang besok. Akhirnya iya besok benar. dia bawa. Oke, Bang Mas Adit, terima kasih ya. Kita panggil dulu korban selanjutnya dari ke biadaban Rangga. Oke, si Mr. X sudah kita hadirkan di sini. Jadi si Mr. X ini adalah korban ketiga dari penipuan Rangga. Jadi korban ketiga ini adalah Mr. X, kita samarkan namanya. Itu tadi yang seperti saya bilang, dia nggak mau keluarganya tahu gitu, nggak mau mereka kepikiran tentang dia yang di sini merantau sendirian loh, nggak ada keluarga di sini di Bekasi. Motornya dibawa kabur sama si bajingan itu, gila. Oke, Mr. X, apa kabar? Ya baik ya, Baik, Mr. X ya. Oke, Mr. X. Nah, jadi gimana sih awalnya itu bisa motor dibawa Awal kabur nih sama si kenal apa? mungkin awal kenal dulu kali ya, boleh. Nah. Oke. Jadi awal saya datang saya ngontrak di sampingnya Bang Rangga. Oke. Nah, kita kenal lah, namanya tetangga, saling kenal. Habis itu saya pernah ke studio Ya yang studio lama yang- ya diajak. Nah, diajak. kenal. Itu belum ada motor, Pak. Oh belum ada motor. Itu saya belum ada motor. Oke. Jadi jalan saja, jalan kan dekat tuh kontrakan. Mm-mm. Jalan kita ke sini. Nah, pas itu saya masuk kan kerja itu pas pertengahan bulan, jadi terima gaji setengah bulan itu tambah tabungan, ada tabungan sedikit, saya beli buat kerja atau beli motor. Oke. Nah, setelah itu beli motor masih tetap ngontrak di situ. Jadi Bang Rangga sering pinjam, waktu itu dia masih ada motor. Mm-mm. Motor Karisma, tapi setelah dia pindah kontrakan, balik lagi ke kontrakan itu tidak bawa motor lagi, jadi dia sering pinjam, saya kasih. Ya, karena Namanya- itu motornya iya. udah diambil sama si apa namanya, udah karena motor Mas Adit tadi itu. Oke, lanjut. Nah, setelah dia pinjam, hampir tiap hari tuh saya pulang kerja pasti dia pinjam. Nah, saya selalu kasih. Ada satu kali yang saya tidak kasih karena dia pinjam malamnya, besok dia pinjam pas di jalan dia telepon ban pecah. Mm. Jadi dia ganti. Nah, besok paginya saya bawa motor itu, setirnya goyang. Oke. Jadi saya pikir apa yang di Kelar. layar rodanya ini pecah, jadi saya ganti. Nah, masih goyang. Saya pulang ke kontrakan, saya dongkrak motornya, saya putar bannya, ternyata velgnya bengkok. Jadi saya marah, saya tidak mau kasih lagi. Oke. Saya tidak mau kasih lagi. Tapi jelang berapa hari itu dia ada mohon-mohon bilang pinjamnya terakhir. Mm-mm. Jadi ya saya kasih karena dia kan punya anak dua, itu satu yang masih kecil berapa bulan itu. Ya, Juli kemarin kalau nggak salah itu. Saya kasih, mereka pakai, masih kasih kembali. Yang kedua yang pas motor hilang ini pinjam lagi, itu yang bawa terus sampai yang saya ke kantornya. Oh, iya ke kantor saya kemarin itu ya. Jadi terakhir dia pinjam lebih tepat tanggal berapa dia pinjam kemarin? Tanggal 31 malam. 31 malam ya, berarti Sekitar jam 7. Jam nah 7. iya 29.30 tuh dia yang datang ke kita itu ente ya. Iya. Ya terakhir. Bener, karena dia nggak dapet uang dari kita, akhirnya dia putus apa namanya? Pikirannya buntu. Akhirnya mungkin dia pinjam motor dengan alasan pinjam motor, mau dia alasannya kemana waktu itu? Waktu itu
alasannya mau ambil motornya di bengkel. Oh. Tapi ngelihat dia perginya bawa. Saya tidak ngelihat, soalnya saya sampai, saya dapat kabar dari teman, ada teman yang jatuh motor. Jadi dia kan sudah terlanjur pinjam motor. Jadi saya telepon teman itu datang jemput biar pergi lihat. Jadi teman datang duluan, jemput saya, baru dia keluar. Oh, berarti Mr. X ini pergi duluan nih. Iya, Tapi iya. kunci sudah dikasih ke si Rangga. Sudah. Oh iya, jadi nggak tahu nih dia pergi bawa apa aja gitu ya. Iya, iya. Oh, memang sudah terencana sekali ya. Jadi luar biasa ya. Jadi tadi akhirnya setelah 1 kali 24 jam, Mr. X ini ke kantor saya karena tahu si Rangga pernah cerita kalau dia ini kerja di kantor saya gitu kan ya kemarin. Itu sebenarnya belum 1 kali 24 jam. Oh belum ya? Ya, makanya saya ke situ Oh iya betul karena betul. paginya saya mau pergi kerja, tidak ada motor, saya gedor-gedor pintu, tidak ada orang. Jadi saya pergi jalan kaki saja. Tidak terlalu jauh tuh dari ini. Jadi saya jalan sampai di kantor, pinjam motornya teman. Saya ini kembali cek sudah pulang atau belum. Nah, sekitar jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 saya cek, tidak ada. Saya kembali lagi. Jam 12 istirahat. Saya cek lagi. Nah, jam 10 itu saya ke studio yang Yang lama. studio lama, saya panggil-panggil tidak ada orang. Jadi Oke. saya balik lagi. Jam 12 itu saya pergi lagi. Tapi tidak ada lagi, tidak ada orang juga. Karena udah Iya. kosong. Jadi saya kembali ke tempat kerja, saya minta izin. Saya bilang motor saya ada tangga yang bawa tapi tidak pulang. Jadi dari tempat kerja juga kasih izin. Jadi saya langsung ke tempatnya Pak itu. Ke tempat saya ya. Akhirnya di situ ya saya udah feeling korban lagi gitu. Padahal tadi udah setelah 2 bulan dia nggak masuk kerja tuh udah nggak ada, udah enak tuh perasaan. Udah biarlah si Rangga, si babi ya apa namanya, pergi jauh-jauh dari kehidupan kita gitu. Datang si Mr. X ini, dia bawa motornya gitu. Udah feeling saya bawa kabur. Jalan satu-satunya adalah saya suruh Mr. X untuk melapor ke polisi. Dan tolong nanti Mr. X apapun yang terjadi kalau bisa jangan dicabut laporan. Ya. Terus berjalan. Mudah-mudahan ya saya bisa bantu sih, bantu maksudnya buat sebagai saksi mungkin saya masih oke. Karena kita semua pastinya banyak sih orang yang mau jadi saksi, semua banyak korbannya udah banyak dan korbannya juga nggak jauh-jauh gitu, enak dipanggilnya juga. Jadi ya itu aja. Banyak ngelaporan itu ya nggak, kecuali kalau memang ada keluar uang atau apa ya mungkin ya udah kita pasrahkan aja deh. Tadi saya sudah ke kantor polisi, tapi pas pergi kerja itu kan tidak bawa BPKB motor. Nah, balik dari kerja langsung singgah ke kantor polisi, suruh bawa BPKB. Nah, saya kan sudah tidak ada motor lagi tuh, teman yang antar. Jadi teman kebetulan ada kesibukan, jadi saya besok baru kembali lagi ke kantor polisi bawa BPKB motor. Oke, nah itu yang kita perlukan adalah surat laporannya, Mr. X ya. Jadi kalau surat laporannya sudah keluar, sudah ada, baru kita berani bertindak. Misalnya kita nyari. Jadi teman-teman kalau memang surat laporan nanti kita tayangkan udah ada nih, ini laporannya, teman-teman mungkin bisa hubungin ke kantor polisi terdekat gitu ya, atau ke Jejak Backpacker. Nanti kita langsung tembuskan ke Mr. X juga. Oke. Dari sini Mas Adi ada yang mau ditambahkan nggak nih? Pesan-pesannya mungkin buat Rangga. Terakhir dia sebelum masuk penjara. Ya, kalau bisa cari uang yang halal saja. Soalnya kan dia kan ada anak 2 itu. Betul. Iya. Kalau dia buat kayak gitu, anaknya lihat kan mentalnya juga pasti nanti kasihan. pengaruh juga. Betul ya, Rangga ya. Tolonglah
kalau misalkan masalah ini sudah selesai, tolonglah berubah. Saya udah berkali-kali, bahkan puluhan kali bilang ke Rangga, Rangga berubah. Gak usah kayak gini terus. Karena lo ini dikelilingi sama orang-orang baik, bukan orang-orang jahat. Orang-orang yang mau bantu lo, orang-orang yang mau ikhlas bantu. Karena mungkin ngelihat keadaan anak istri lo yang masih kecil. Jangan jadikan bini lo jadi tulang punggung buat lo. Lo yang harus kerja ya. Jadi sekali lagi dimanapun mungkin kalau misalkan lo nonton podcast ini, ya mudah-mudahan belum ketangkep ya bang. Ya mudah-mudahan belum ketangkep, lo bisa nonton. Dan kalaupun udah ketangkep, gue doakan semoga cepet kelar dan hukumannya nggak lama. Tobat sekali lagi, cari rezeki yang halal dan jangan pernah diulangi penipuan dengan cara yang lo buat. Karena itu akan menjadikan bumerang buat lo dan keluarga lo. Satu lagi, gue paling benci dengan laki-laki yang tidak menghargai perempuan. Kayak lo yang pernah ya nendang bini lo, mukul anak lo, anjing lo, gila. Memang sakit jiwa, ODGJ kali dia. Oke, gitu aja kali ya, gak ada tambahan lagi kan? Ya, mudah-mudahan cepat tuntas semuanya dan berjalan lancar. Besok ditunggu Bang Adit, kalau sudah selesai mungkin bisa difotoin aja ke saya buat kita tampilin di videonya. Ya, Pak. Sabar aja Bang Adit ya. Ya kalau kita ikhlas ya dimanapun kita berbuat sama orang, nggak pandang bulu gitu, apapun suku, agama, ras, kalau kita baik dimanapun akan diterima. Seperti Mas ini saya yakin, Mas Adit, saya yakin Mas ini orang baik, polos gitu. Jadi dimanfaatin sama si Perindavan, Rangga Perindavan itu. Habis pikir. Oke ya teman-teman, gitu aja mungkin. Jadi kalau ada teman-teman yang belum paham dengan kejadian ini, teman-teman bisa komentar di komen apa aja pesan dan kesannya buat Rangga yang selama ini telah membohongi kita semua. Iya. Jadi kita semua kena, kita semua adalah korban ya. Jangan nah iya betul. Jadi buat setiap komentar video udah 9 bulan yang lalu, ini setiap video yang tayang ada hadirin lagi Bang Rangga, hadirin lagi Bang Rangga. Mohon maaf kenapa saya nggak pernah balas, kenapa saya nggak mau menghadirkan, karena ini alasannya. Paham ya? Jadi tolong jangan sebut-sebut nama Rangga lagi, kita akan hapus dari pikiran kita, dari lingkaran kita. Rangga tidak ada lagi karena pembohong. Oke, kalau gitu sampai jumpa mungkin di dalam penjara Rangga, dan kalau teman-teman nanti udah dapat kabar si Rangganya ditangkap. Tapi enggak ya, kita juga masih punya kemanusiaan juga ya, nggak mungkin kita sorot-sorot dia lagi masuk penjara. Iya, saya minta bertobat sekali lagi, bertobat Rangga, bertobat, baik-baiklah, udah nggak pernah sholat. Oke, udah gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, terima kasih buat Pak. waktunya ya, semoga motornya cepat kembali. Saya Adi, ya. juga minta terima kasih sudah bantu juga. Ya, saya siap bantu 100%. Siapapun orang yang memerlukan bantuan ke Jejak Backpacker atau ke saya pribadi, insya Allah kalau saya bisa akan saya bantu. Nggak bisa dengan materi, saya bisa dengan tenaga. Sampai jumpa.